Ya, dan dialog kita lanjutkan kembali, pemirsa. Masih bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, ini kalau kita bicara soal penodaan terhadap agama ini, saya pahami yang saya pahami dulu itu ketika ada orang yang melakukan hal itu, baik sengaja ataupun tidak sengaja, sebetulnya itu sanksinya itu semacam somasi atau peringatan untuk tidak mengulangi hal itu. Kalau dia mengulangi hal itu, baru mungkin hukum pidananya itu diterapkan. Nah ini nampaknya memang sudah berbeda atau seperti apa? Dulu di KUHP itu tidak ada pasal 156A. Ada banyak peristiwa tahun 65-an itu yang penistaan terhadap agama, tapi kalau nggak salah contohnya itu ada orang injak-injak Quran, tapi nggak bisa diproses gitu ya. Nah menurut pasal PNPS penetapan presiden sementara tahun 65 itu pasenya adalah yang pertama ayat satunya itu ketika ada orang yang dianggap menista atau menodai agama, maka dia diperingatkan, diperingatkan atau disomasi tadi untuk tidak melakukan lagi, gitu. Nah kemudian kalau dia melakukan lagi, maka dia dikasih peringatan keras. Peringatan keras. Baru kalau dia melakukan lagi, baru masuk ke pidana. Berarti ada beberapa tahapan sebetulnya. Ya, jadi ada tindakan administratif dan ada tindakan pidana gitu. Jadi pidananya itu the last resort gitu, yang terakhir. Nah, tapi ketika undang-undang ini masuk ke dalam KUHP, proses itu hilang. Yang terjadi adalah ketentuan mengenai pasalnya. Jadi langsung sebetulnya tidak ada tahapan lagi. Tidak ada tahapan lagi. Nah, jadi karena itu kemudian 156 ini sebenarnya tidak bicara soal agama, tapi makanya dia kemudian masuk ke dalam bab mengenai ketertiban umum. Jadi apakah satu tindakan itu dalam hal ini adalah penodaan agamanya menyebabkan ketertiban umum terganggu atau tidak? Nah itu acuannya sebenarnya itu. Nah bahwa tafsirnya gimana itu segala macam itu urusan ulama sebenarnya, ya kan? Artinya sebetulnya kalau misalkan apa yang dilakukan saat ini kan sebetulnya sudah menimbulkan ketidaktertiban umum kalau kita melihat hasil demo yang kemarin. Apakah ini terus kemudian masyarakat bisa menyimpulkan sendiri kan? Bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya. Gitu. Pak Fikar, kita akan menuju ke Mabes Polri lagi. Kita akan terhubung dengan reporter Erik Himawan untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Halo Erik. Halo, Erik Himawan. Ya, nampaknya belum masih ada sedikit gangguan. Nah, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Erik Himawan yang saat ini berada di Mabes Polri. Pak Fikar tadi, ini kalau tadi memang itu ada di pasal tentang ketertiban umum, ketika ada seseorang yang dituduh belum terbukti sebetulnya apakah dia melakukan penodaan atau tidak, tapi ketertiban umum itu sudah terganggu, apakah ini akan udah ada unsur pidananya artinya? Itu sebenarnya maksudnya pasal itu seperti itu. Kenapa dia ditaruh di bagian ketertiban umum tadi? Bab mengenai terganggunya ketertiban umum. Gitu. Jadi acuannya harus sana. Walaupun isi pasalnya kan cuma dihukum 5 tahun barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengungkapkan perasaan atau perbuatan penodaan agama atau soal penodaan agama itu. Artinya dengan sengaja, kalau tidak sengaja? Nah itu ukurannya. Kan gini, sengaja atau tidak sengaja, nah itu kembali kepada terminologi hukum acara pidana. Sengaja itu kan bahasa Belandanya itu willen and witten. Diketahui dan dikehendaki, gitu. Ya kan? Kalau dulu tuh harus dua-duanya, tahu dan menghendaki juga gitu. Tapi kemudian teori itu menjadi hanya satu, cukup dengan mengetahui saja, gitu. Mengetahui kalau perbuatan itu dilakukan akan mengganggu ketertiban umum, sebenarnya sudah. Yang sebetulnya dari dampaknya kalau dampaknya sudah terlihat, maka ini sebetulnya sudah ada unsur pidananya seperti itu.